Allah ya subhani judlana bin nurani bin wali rabbi rabbani syahadul qadir al-jailani Allah ya subhani judlana bin nurani bin wali rabbi rabbani syahadul qadir al-jailani. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dilahirkan di kota Pekalongan pada hari Senin pagi tanggal 27 Rajab 1367 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 November tahun 1947 Masehi. Beliau dilahirkan dari seorang Sayyidah Al-Karimah Syarifah Nur binti Sayyid Muhsin Maula Hilah, dan ayah Habib Lutfi bernama Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib. Hebatnya kelahiran beliau pada waktu itu disaksikan langsung oleh seorang ulama besar, wali kutub di zamannya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Jawa Timur. Konon, menurut cerita Kiai Zakaria, Habib Abu Bakar pula lah yang memberi nama beliau, Muhammad Lutfi. Selanjutnya nasab Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dari jalur ayahnya yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Al-Habib Ali, bin Al-Habib Hashim, bin Al-Habib Umar, bin Al-Habib Toha, bin Al-Habib Hasan, bin Al-Habib Toha, bin Al-Habib Muhammad Al-Qodi, bin Al-Habib Toha, bin Al-Habib Muhammad, bin Al-Habib Syekh, bin Al-Habib Ahmad, bin Al-Imam Yahya Ba'alawi, bin Al-Habib Hasan, bin Al-Habib Alwi, bin Al-Habib Ali, bin Al-Habib An-Nasik, bin Al-Habib Muhammad Maulad Dawilaih, bin Imam Ali Maula Darak, bin Imam Alwi Al-Guyur, bin Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ba'alawi, bin Imam Ali, bin Imam Muhammad Sahib Mirbat, bin Imam Ali Kosam, bin Imam Alwi, bin Imam Muhammad, bin Imam Alwi Ba'alawi, bin Imam Ubaidullah, bin Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Imam Isa An-Nakib Ar-Rumi, bin Imam Muhammad An-Nakib, bin Imam Ali Al-Uraidi, bin Imam Jafar As-Siddiq, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Jainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, nasab Habib Lutfi juga masih bersambung ke Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sultan Abdul Fattah atau Raden Fatah Demak melalui jalur istrinya, yaitu Habib Umar bin Toha Indramayu yang bernama Syarifah Marinah binti Tubagus Hasan Qudsi. Tubagus Hasan Qudsi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati. Adapun Syarifah Marinah dari jalur ibunya adalah cucu dari Kiai Samun Dadap Indramayu, dan Kiai Samun adalah keturunan dari Sultan Abdul Fattah dengan istri Sultan Fattah yang bernama Syarifah Asyikah binti Sunan Ampel. Perjalanan intelektual Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Perjalanan keilmuan Habib Lutfi dimulai dari mengaji secara langsung kepada ayahnya sendiri, yaitu Al-Habib Ali bin Hashim. Selain kepada ayah sendiri, Habib Lutfi juga belajar kepada paman-pamannya, atau putra-putri dari Al-Habib Hashim yang terkenal kealimannya, yaitu, pertama, kepada Al-Habib Yahya bin Hashim yang terkenal sebagai Singapodium dengan hidupnya yang sederhana. Kedua, Al-Habib Hussein bin Hashim, dan ketiga, Syarifah Khadijah binti Hashim. Selain itu, Habib Lutfi juga belajar di Madrasah Salafiyah Kota Pekalongan. Guru-guru beliau di madrasah itu diantaranya yaitu, pertama, Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, kedua, Al-Habib Husain bin Hashim bin Yahya, yang ketiga, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Muhammad Alatas, dan yang keempat adalah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas. Selanjutnya, ketika Habib Lutfi belum genap berusia 12 tahun,
Al-Habib Lutfi mulai nyantri ke Habib Muhammad bin Hashim yang tak lain adalah kakak dari Habib Ali atau dalam bahasa Jawanya, Uwa, atau Pak D-nya sendiri, di desa Kliwet, Kertasema Indramayu. Mengenai kehidupan Habib Lutfi di Kliwet, Syukron Mamun menuturkan, Abah itu sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Habib Muhammad. Pada usia remaja, belum genap 12 tahun, Abah tidak seperti umumnya anak seusia Abah. Jiwa kepemimpinannya sudah tampak, selalu menjadi pemimpin bagi teman permainannya, dan tak pernah pakai celana pendek. Sebagai anak pertama, setelah ayahnya Habib Ali wafat, Abah Lutfi harus ikut membantu ekonomi keluarga, terutama untuk kehidupan adik-adiknya Abah. Jadi, di Kliwet itu selain Abah nyantri, juga ikut bertani. Setiap tahun, total pendapatan Abah Lutfi, atau gaji Abah Lutfi, yaitu sebanyak 12 kantong padi. Meskipun Abah masih remaja, tapi beliau sudah dipercaya oleh Haji Soleh tokoh masyarakat Kliwet, untuk ikut mengajar di madrasah diniyah. Karena di madrasah hanya ada satu ustadz, yaitu Ustadz Turmuzi yang aslinya dari Tulungagung. Itu pertama kalinya Abah mengajar. Sebelum Abah ikut mengajar, murid madrasah hanya berjumlah 26 murid, tapi selama setahun Abah mengajar, jumlah murid meningkat menjadi 300 murid. Tapi Abah menetap di Kliwet hanya setahun atau sampai tahun 1960. Sejak tahun 1960, Abah pindah ke pesantren Benda Kerep. Masih menurut penuturan Syukron Mamun, Habib Lutfi melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke pesantren Benda Kerep Cirebon di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Kaukab, dan Kiai Haji Muhtadi dan Kiai Haji Arsyad. Alasannya, selain kealiman dan kewaraan Kiai Benda Kerep, juga karena ingin meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ayah dan kakeknya, yaitu nyantri di Benda Kerep. Karena dengan meneruskan langkah orang tua, maka diharapkan keberkahan dari orang tua dari pesantren Benda Kerep terus mengalir ke Habib Lutfi dan tidak terputus. Di pesantren Benda Kerep ini, Habib Lutfi dekat dengan para kiai pengasuh dan keluarga, bahkan Habib Lutfi dianggap seperti anak sendiri, dan sering meninggalkan rutinitas mengaji karena harus berkhidmah pada kiai dan keluarga kiai. Kedekatan itu seperti yang dideskripsikan oleh Syukron Mamun berikut ini, Abah itu sudah dianggap anak oleh para kiai, khususnya oleh Kiai Kaukab. Segala keperluan Kiai Kaukab, sepertinya wajib disiapkan oleh Habib Lutfi, dan Habib Lutfi pun tak berani makan sebelum Kiai Kaukab makan. Kalau dalam 3 hari Kiai Kaukab tidak makan, maka dalam 3 hari Habib Lutfi juga tidak makan. Bahkan Kiai Kaukab yang mursyid Tarikah Syatariyah itu menjelang wafatnya berkata kepada semua putra dan putrinya, dan juga kepada Habib Lutfi sendiri, bahwa beliau berkata, semua ilmuku sudah kuberikan kepada Ayib Lutfi ini, sambil menunjuk kepada Habib Lutfi. Kalau ada apa-apa, minta saja pada Ayib Lutfi. Pesan beliau sebelum wafat kepada putra-putrinya. Selama nyantri di Benda Kerep, Habib Lutfi juga dikenal sebagai santri yang rajin berpuasa sunnah dan bertirakat, sebagaimana umumnya santri Benda Kerep di masa itu. Akan tetapi, yang membedakan antara puasa dan tirakat yang dilakukan Habib Lutfi dengan santri-santri yang lain adalah tujuannya. Karena Habib Lutfi berpuasa dan bertirakat dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan santri-santri yang lain berharap memperoleh ilmu hikmah dan kesaktian dari puasa dan tirakat yang dilakukannya. Selain di Benda Kerep, pada masa itu, dekade 1960-an, Habib Lutfi juga melakukan banyak perjalanan ilmiah dan dakwah, baik itu di Jawa, maupun luar Jawa, termasuk Timur Tengah. Di antara guru-guru beliau ialah, Kiai Haji Dimyati Comal, Kiai Haji Soleh Kebagusan Comal, Kiai Haji Said Giren, Kiai Haji Nur Suryah Moga, Habib Syekh Jagasatru, Habib Ahmad bin Ismail bin Yahya Arjawinangun, Habib Umar bin Ismail bin Yahya Panguragan, Habib Ibrahim bin Ismail bin Yahya Gersik, Habib Muhammad bin Umar bin Yahya Palimanan, Kiai Haji Abdul Jamil Pemalang, Habib Hasan bin Hussein Al-Hadad Tegal, dan lain sebagainya. Bahkan di tahun 1962 sampai 1963,
Habib Lutfi berdakwah di basis PKI, atau Partai Komunis Indonesia, di 2 desa wilayah Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal, yang mana 2 desa itu didominasi aliran kejawen, bahkan masjid di desa itu sudah berubah fungsi menjadi kandang hewan ternak. Akan tetapi, berkat dakwah dan pendampingan yang intensif dari Habib Lutfi, pada tahun 1963, masyarakat dari 2 desa itu kembali bersedia menjalankan agama Islam. Selama menuntut ilmu, Habib Lutfi selalu berkhidmah secara total kepada guru-gurunya. Sehingga siapapun guru Habib Lutfi selalu dianggap seperti anak sendiri. Sebagaimana ketika Habib Lutfi berguru kepada Kiai Bajuri, di Sudi Mampir Balongan, Indramayu. Menjelang wafatnya Kiai Bajuri mengumpulkan semua anaknya termasuk Habib Lutfi. Kiai Bajuri berkata, "Semua ilmuku sudah kuberikan kepada Ayub Lutfi. Kalau kalian anak-anakku ada perlu apa-apa datang saja ke Ayub Lutfi," tegas Kiai Bajuri. Selanjutnya, secara khusus, Kiai Bajuri berkata kepada Habib Lutfi, "Habib, sebentar lagi saya akan meninggal. Gurumu yang sebenarnya adalah seseorang yang rambutnya gondrong, agak gemuk dan badannya tidak terlalu tinggi, tapi beliau seorang ulama besar dan waliullah besar." Akan tetapi karena besarnya cinta dan hormatnya Habib Lutfi kepada Kiai Bajuri, Habib Lutfi menjawab, "Kiai, yang ada di depan saya saat ini adalah Kiai, maka Kiai adalah guru saya." Jawaban seperti itu pula yang selalu disampaikan oleh Habib Lutfi ketika mau berguru. Termasuk ketika Habib Lutfi menghadap Habib Abu Bakar Al-Atmi bin Ali Al-Masyhur dari kota Yaman pada tahun 2015 silam. Karena menurut Habib Lutfi ketika berguru, atau di hadapan guru, maka rasa cinta, rasa hormat, dan sikap pasrah pada guru, harus total. Setahun setelah wafatnya Kiai Bajuri, tepatnya pada tahun 1968, Habib Lutfi didatangi oleh seorang yang mempunyai ciri-ciri fisik seperti yang telah digambarkan oleh Kiai Bajuri, lalu orang itu memperkenalkan dirinya. Dan ternyata benar bahwa beliau adalah Kiai Haji Muhammad Abdul Malik. Sejak saat itu Habib Lutfi berguru kepada Mbah Malik di Kedung Paruk, Purwokerto. Mbah Malik adalah mursyid Thorikah Syaziliyah dan Thorikah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau hafal Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis, dan pernah menjadi wakil mufti, mazhab Syafi'i, selama 35 tahun di Mekah. Mbah Malik merupakan syekh futuhnya Habib Lutfi, seperti Syekh Abdul Hasan Asy Syazili dan gurunya, Syekh Abdussalam bin Masyisi. Habib Lutfi berguru kepada Mbah Malik selama 12 tahun, sehingga pemikiran dan perbuatan Mbah Malik sangat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan Habib Lutfi sekarang ini. Contohnya, seperti metode Habib Lutfi dalam mengajar dan membimbing umat, termasuk nasionalisme Habib Lutfi pun terinspirasi dari Mbah Malik, selain dari Habib Ali bin Hashim ayah Habib Lutfi sendiri. Totalitas cinta Habib Lutfi kepada Mbah Malik seperti tergambar dalam kisah dari Syukron Mamun berikut ini. Pada tanggal 1 Muharram, tahun 1973, Abah menikah. Malam harinya, ketika Abah masih memakai baju pengantin, tiba-tiba Mbah Malik datang. Abah senang karena gurunya datang di hari pernikahannya. Kemudian Mbah Malik mengajak Abah pergi tanpa membawa baju ganti, dan masih memakai pakaian pengantin. Tapi Abah tak banyak berpikir, langsung menuruti ajakan Mbah Malik, padahal malam itu di rumah masih ada tamu. Abah menyangka hanya pergi sebentar, tapi ternyata Mbah Malik mengajak Abah pergi ke banyak tempat selama 13 hari. Adapun pengaruh Mbah Malik dalam nasionalisme Habib Lutfi, Syukron Mamun bercerita, suatu pagi Abah diajak ke suatu tempat oleh Mbah Malik. Sesampainya di Randu Dongkal Moga Pemalang, Mbah Malik menyuruh sopir berhenti. Kemudian Mbah Malik keluar dari mobil, dan sopir menyiapkan kopi Mbah Malik. Mbah Malik melihat jam tangan, menyalakan rokok, dan berkata, "Waktunya sebentar lagi." Habib Lutfi hanya diam dan dalam hati bertanya, "Sebentar lagi apa ya?" Rokok yang belum habis dimatikan dan Mbah Malik memanggil Abah dan Pak Yuti sang sopir. Setelah itu,
Mbah Malik membacakan Hadrah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat, dan seterusnya, sampai disebutkan pula sejumlah nama pahlawan, seperti Pangeran Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, Jenderal Sudirman, dan lain-lainnya. Sampai ketika tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mbah Malik terdiam beberapa saat. Lalu beliau berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum. Setelah selesai, Abah bertanya, "Mbah, ada apa ya?" Mbah Malik menjawab, ini jam 10 ya. Itu apa namanya Pak Karno dan Pak Hatta waktu jam 10 itu? Habib Lutfi menjawab, proklamasi, Mbah. Kemudian Mbah Malik berkata, ya itulah. Kita harus berhenti dan diam sejenak untuk menghormati para pahlawan. Kedekatan antara Habib Lutfi dan Mbah Malik juga tergambar saat Mbah Malik mendengar kabar bahwa Habib Lutfi mau datang ke Kedung Paru. Mbah Malik langsung terlihat bahagia, bahkan kebahagiaan Mbah Malik diekspresikan dengan berdiri dan melompat-lompat seperti anak kecil yang bahagia diberi baju baru. Maka tidak mengherankan, ketika Mbah Malik wafat, Habib Lutfi sangat sedih, dan selama beberapa hari tidak keluar kamar dan terus menangis. Kesedihan itu hilang tatkala di suatu malam, Habib Lutfi bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menunjukkan derajat Mbah Malik yang tinggi dan keadaan Mbah Malik setelah wafat. Selain ke Mbah Malik, pada masa itu Habib Lutfi juga berguru kepada Habib Ahmad bin Ali Bafakih Tempel yang merupakan sahabat Mbah Malik, dan juga kepada beberapa kiai dan habaib lain yang terkenal kealiman dan kewaliannya seperti Kiai Maksum Lasem, Kiai Dimyati Comal, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Muhsin bin Hadi Beran, dan lain sebagainya. Habib Lutfi juga seorang pribadi yang sangat mencintai sejarah. Karena menurutnya, jika seseorang tidak mengerti sejarah maka akan mudah dicabut dari akar jati dirinya sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Maka sejak tahun 1960-an, Habib Lutfi bergelut dengan teks-teks sejarah, dan berziarah ke makam-makam ulama dan aulia, selain untuk bertawasul, juga untuk membaca tulisan yang tercatat di nisan. Khusus mengenai ziarah kubur, Habib Lutfi sampai sekarang ini gemar berziarah. Bahkan dahulu, ada istilah 3 serangkai yang disematkan kepada mereka yang ahli ziarah, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Fuad Hashim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kata Habib Lutfi, kalau manisnya madu ilmu ingin cepat dirasakan, sering-sering ziarah makam ulama dan aulia. Puncak dari perjalanan ilmiah Habib Lutfi menurut peneliti adalah saat Habib Lutfi mendapat ijazah secara langsung untuk berdakwah dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Rojab Dip An-Naqsyabandi, seorang ulama besar dan mursyid tarikah Naqsyabandiyah dari Suriah. Ada beberapa poin penting yang membuat kemanfaatan dan keberkahan ilmu dari Habib Lutfi. Pertama, cinta. Kedua, taat dan patuh pada ibu. Selama proses belajar, Habib Lutfi bukan hanya belajar, tapi juga ikut membantu ekonomi keluarga, termasuk dengan bertani dan berjualan kayu bakar. Habib Lutfi juga melakukan segala sesuatu selalu atas restu dan doa ibu. Beliau juga cinta, taat, dan patuh pada guru. Hal tersebut dibuktikan dengan totalitasnya berkhidmah, bahkan merelakan ketinggalan pelajaran demi memenuhi perintah guru. Sehingga semua guru mencintai Habib Lutfi dan menganggap Habib Lutfi seperti anak kandung sendiri. Bahkan sampai sekarang, Habib Lutfi masih kerap berguru dan bertabaruk kepada ulama-ulama lain, sekalipun kepada ulama yang lebih muda usianya dari beliau, seperti Habib Umar bin Hafiz. Tercatat, ada sekitar 95 orang guru dari Habib Lutfi. Di antaranya yaitu, pertama, Habib Ali bin Hashim bin Umar bin Yahya ayahnya sendiri. 2. Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Pekalongan. 3. Habib Hussein bin Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan. 4. Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatas Pekalongan. 5. Habib Hamid Al-Habsyi. 6. Syekh Ahmad bin Mahfuz. 7.
Habib Muhammad bin Hussein bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Pekalongan. 8. Syekh Muhammad Kaukab bin Muslim, Benda Kerep Cirebon. 9. Syekh Muhtadi bin Muslim, Benda Kerep Cirebon. 10. Syekh Arsyad bin Muhammad Amin, Benda Kerep Cirebon. 11. Syekh Muhammad Bajuri, Sudi Mampir Balongan Indramayu. 12. Syekh Masyadi bin Muslim bin Usman, Karangampel Indramayu. 13. Habib Soleh bin Abdullah Al-Hinduan, Karangampel Indramayu. 14. Habib Abu Bakar bin Abdullah Ba'abut, Indramayu. 15. Habib Alwi bin Yusuf bin Ahmad bin Yahya, Indramayu. 16. Habib Muhammad bin Toha bin Umar bin Yahya, Indramayu. 17. Habib Muhammad bin Hashim bin Umar bin Yahya, Kliwet Kertasemaya, Indramayu. 18. Habib Syekh bin Abu Bakar bin Syekhan bin Yahya, Jagasatru Cirebon. 19. Habib Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya, Pegagan Palimanan, Cirebon. 20. Habib Ahmad bin Ismail bin Yahya, Jengung Arjawinangun, Cirebon. 21. Habib Umar bin Ismail bin Yahya, Panguragan, Cirebon. 22. Habib Ibrahim bin Ismail bin Yahya, Getgesik, Cirebon. 23. Habib Idrus bin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Cirebon. 24. Habib Ali bin Hussein Alatas, Cikini, Jakarta. 25. Habib Umar bin Hud Alatas, Jakarta. 26. Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Pekalongan. 27. Habib Yahya bin Hashim bin Umar bin Yahya, Pekalongan. 28. Habib Abdullah bin Salim Maula Hailah, Pekalongan. 29. Habib Zain bin Ali Al-Jufri, Semarang. 30. Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf, Semarang. 31. Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, Solo. 32. Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, Solo. 33. Habib Umar bin Abdul Qadir Al-Idrus, Solo. 34. Habib Ahmad bin Ali Bafakih, Tempel Sleman, Yogyakarta. 35. Habib Umar bin Toha bin Yahya, Surabaya. 36. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. 37. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember. 38. Habib Muhsin bin Hadi Al-Hamid, Beran. 39. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfakih, Malang. 40. Habib Hasan bin Usman bin Yahya. 41. Habib Usman bin Alwi bin Usman bin Yahya, Jakarta. 42. Habib Muhammad bin Akil bin Yahya, Jakarta. 43. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, Jakarta. 44. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Makkah. 45. Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, Tarim, Yaman. 46. Syekh Sa'duddin Al-Halabi Ad-Dimasiki, Makkah. 47. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Makkah. 48. Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Tarim, Yaman. 49. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. 50. Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi, Tarim, Yaman. 51. Habib Hasan bin Salim Alatas, Singapura. 52. Syekh Abdullah Al-Fakih bin Umar Al-Khatib, Singapura. 53. Habib Ali bin Umar Bafakih, Negara Bali. 54. Habib Muhammad Al-Qadi Al-Kaf, Tegal. 55. Habib Hasan bin Hussein bin Muhammad Al-Haddad, Tegal. 56. Habib Muhammad bin Ali bin Toha Al-Haddad, Tegal. 57. Habib Akil bin Abdullah bin Yahya, Kadipaten Majalengka. 58. Syekh Muhammad bin Abdullah Haujah, Semarang. 59. Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi, Surabaya. 60. Syarifah Zahra binti Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Surabaya. 61. Syarifah Khadijah binti Hashim bin Yahya, Pekalongan. 62. Syarifah Syekhun binti Syekh bin Alwi bin Yahya, Jakarta. 63. Syekh Abdullah bin Nuh, Bogor.
64. Syekh Mahfuz bin Anwar, Blado Pekalongan. 65. Syekh Ali Bamahramah. 66. Habib Hamid bin Muhammad Al-Hanafi bin Salim bin Yahya, Makkah. 67. Habib Muhammad bin Akil bin Yahya, Sokaraja, Purwokerto. 68. Sayyid Syekh Muhammad Abdul Malik bin Ilyas, Kedung Paru, Purwokerto. 69. Syekh Musni, Karangcenis Aji Barang, Banyumas. 70. Syekh Ali bin Abu Bakar Basalamah, Jatibarang, Brebes. 71. Syekh Mansur bin Nawawi. 72. Syekh Suhrawardi bin Nawawi, Tegal. 73. Syekh Said bin Armia, Giren, Tegal. 74. Syekh Abdul Jamil, Pemalang. 75. Syekh Muhammad Dimyati bin Nasir, Comal, Pemalang. 76. Syekh Muhammad Nur, Walangsanga, Moga, Pemalang. 77. Syekh Muhammad Soleh Matiani, Kebagusan, Comal, Pemalang. 78. Syekh Abdul Fatah bin Tahir, Kradenan, Bangkalan. 79. Syekh Irfan, Kertijayan, Pekalongan. 80. Syekh Ahmad Musakir bin Fatholi, Pekalongan. 81. Syekh Ru'yah, Kaliwungu, Kendala. 82. Syekh Muhammad Masum, Lasem, Rembang. 83. Syekh Abdullah Salam, Kajen Pati. 84. Syekh Abdullah Hazik bin Hasbullah, Jepara. 85. Habib Ali bin Muhammad bin Syihab. 86. Habib Salim bin Abdullah Asi Syatiri, Tarim, Yaman. 87. Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir As-Segaf, Tuban. 88. Sayyid Afifuddin Al-Jilani. 89. Sayyid Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, Siprus. 90. Syekh Muhammad bin Abdul Bari, Tegal. 91. Syekh Zuhdi, Cikura, Tegal. 92. Syekh Rais bin Armia, Cikura, Tegal. 93. Syekh Usman Abid Al-Bamawi, Asi Syazili. 94. Habib Akil bin Muhammad Ba'abud, Purworejo, dan 95. Habib Abu Bakar Al-Atmi bin Ali Al-Masyhur, Tarim, Yaman. Selanjutnya, guru-guru tarikah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya mengambil tarikah dan mendapatkan ijazah untuk membayat langsung, serta menjadi mursyid dari guru-guru beliau. Yaitu diantara guru-guru beliau adalah: pertama, tarikah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarikah Naqsyabandiyah Khalidiyah merupakan tarikah yang disandarkan penamaannya kepada Al-Qutub Al-Gaus Al-Jami Al-Mujaddid Maulana Muhammad Khalid. Sedangkan penyebar tarikah ini di Pulau Jawa, ialah Syekh Muhammad Hadi Girikusumo, Demak, dan Syekh Muhammad Ilyas Sokaraja, Banyumas. Adapun Habib Lutfi mendapatkan ijazah tarikah Naqsyabandiyah Khalidiyah dari guru beliau, Al-Hafiz Al-Muhadis Al-Mufasir Al-Musnid Al-Alim Al-Alamah Gaus As-Zaman Sayyid Syekh Muhammad Asad Abdul Malik bin Al-Qutub Al-Kabir Al-Imam Al-Alamah Sayyid Syekh Muhammad Ilyas bin Ali bin Hamid dari Al-Qutub Al-Kabir Sayyid Sulaiman Al-Zuhdi, dari Al-Qutub Al-Arif Sulaiman Al-Quraini, dari Al-Qutub Al-Arif Sayyid Abdullah Afan, dari Kutub Al-Gaus Al-Jami Al-Mujaddid Maulana Muhammad Khalid, sampai pada Al-Qutub Al-Gaus Al-Jami Sayyid Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Hasani. Selanjutnya, tarikah Syaziliyah. Tarikah Syaziliyah merupakan tarikah yang penamaannya disandarkan pada Al-Qutub Al-Gaus As-Zaman, Syekh Abul Hasan Ali Asi Syazili. Tarikah Syaziliyah ini dikenal sebagai tarikah yang ringan dalam pembacaan wirid, meskipun memiliki banyak hizib dan tidak menganjurkan murid-muridnya meninggalkan profesi keduniaan mereka. Habib Lutfi mendapatkan ijazah tarikah Syaziliyah dari guru beliau, yaitu Al-Zaman Sayyid Syekh Muhammad Asad Abdul Malik bin Al-Qutub Al-Kabir Al-Imam Al-Alamah Sayyid Syekh Muhammad Ilyas bin Ali bin Hamid, dari Al-Alim Al-Alamah Ahmad Nahrawi Al-Maki, dari Mufti Mekah Madinah yaitu Sayyid Solih Al-Hanafi radhiyallahu an. Selain dari Syekh Muhammad Asad Abdul Malik, Habib Lutfi bin Yahya juga mendapat ijazah dan kemursyidan tarikah Syaziliyah
yaitu dari Syekh Sa'duddin Al-Halabi ad-Dimashqi Makkah. Selanjutnya, Tarikah Alawiyah. Tarikah Alawiyah merupakan tarikah yang sanad tarikahnya adalah dari Al-Imam Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, dari Syekh Abu Madian Syuaib Al-Maghribi. Al-Faqih Al-Muqaddam dikenal sebagai founding father Tarikah Alawiyah, dan banyak juga habib di Indonesia yang secara nasab dan sanad keilmuannya bersambung kepada beliau. Sehingga penyebaran Tarikah Alawiyah ini banyak melalui habaib asal Yaman, termasuk Wali Songo yang masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Yaman. Habib Lutfi mendapatkan ijazah menjadi mursyid, hirkah, dan ijazah untuk bayat, talqin zikir hash, dan am Tarikah Alawiyah dari guru-guru beliau, diantaranya adalah: pertama, Al-Alim Al-Alamah Al-Kutub Al-Kabir Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas. 2. Afrad Zamanihi, Akabir Aulia, Al-Alamah Al-Habib Hasan bin Al-Kutub Al-Gaus, Mufti Al-Kabir Al-Habib Al-Imam Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Ba'alawi. 3. Al-Ustadz Al-Kabir Al-Muhadis Al-Musnid Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Ba'alawi. 4. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Said Al-Kutub Al-Alamah Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Ba'alawi. 5. Al-Alim Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Atas Singapura. 6. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi. Selanjutnya, Tarikah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarikah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah merupakan dua tarikah yang disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tarikah ini banyak tersebar di Indonesia, terutama di Jawa, dengan penyebarnya adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Tolahah Cirebon, dan Syekh Kholil Bangkalan. Habib Lutfi mendapatkan ijazah Tarikah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Al-Alamah Sayyid Al-Imam Ali bin Umar bin Idrus bin Zain bin Al-Kutub Al-Gaus Al-Habib Alawi Bafaqih Ba'alawi negara Bali, dari Al-Alim Al-Alamah Ahad Al-Kabir Al-Ulama Sayyidi Syekh Ahmad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan radhiyallahu an, dari Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dari beliau, Habib Lutfi mendapat ijazah menjadi mursyid dengan segala kewenangan sebagai mursyid Tarikah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Selanjutnya, Jamiyat Turuk, atau semua tarikah, dengan sanad dan silsilahnya. Pertama, dari Syekh Muhammad Al-Maliki, Habib Lutfi mendapat ijazah mursyid, hirkah, talqin zikir, bayat khas dan am, kitab-kitab karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki, wirid-wirid, hizib-hizib, kitab-kitab hadits dan sanadnya dari Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Muhadis Al-Musnid Al-Mufassir Al-Kutub Al-Haramain, As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Maliki bin Imam Sayyid Mufti Al-Haramain Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini Mekah. Selanjutnya, Tarikah Tijaniyah. Tarikah Tijaniyah merupakan tarikah yang namanya dinisbatkan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Syekh Ahmad adalah seorang wali besar yang sanad tarikahnya langsung bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Lutfi mendapat ijazah kemursyidan Tijaniyah dari Al-Alim Al-Alamah Al-Kabir Aulia Al-Kiram Ahlil Bait Sayyidi Said bin Armia Giren Tegal. Kiai Said menerima dari dua gurunya, yakni: pertama, Syekh Ali bin Abu Bakar Basalamah. Syekh Ali bin Abu Bakar Basalamah menerima dari Sayyid Alawi Al-Maliki, dan kedua, Kiai Said mendapatkan ijazah langsung dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Selanjutnya, Tarikah Naqsyabandiyah Hakaniyah. Tarikah Naqsyabandiyah Hakaniyah merupakan tarikah cabang dari Tarikah Naqsyabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, dan berkembang pesat pada beberapa dekade belakangan. Habib Lutfi mendapat ijazah kemursyidan Tarikah Naqsyabandiyah Hakaniyah dari Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyid Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, dari Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyid Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani. Selanjutnya,
Aktivitas dakwah dan organisasi Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Gerakan pendidikan keagamaan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, pertama kali beliau mengajar pada tahun 1959 di Madrasah Diniyah Desa Kliwet. Dan aktivitas dakwah beliau terus berlanjut, meskipun beliau masih berstatus sebagai santri, seperti ketika beliau berdakwah di Lebak Siu Tegal, pada tahun 1962 sampai 1963 Masehi. Adapun ketika beliau pertama kali membuka pengajian di Pekalongan pada akhir tahun 1970-an, hanya diikuti oleh 5 remaja putri, dan beliau mengajarkan remaja-remaja putri itu membaca Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu fikih dasar, serta menanamkan kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajarkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Selain itu, setiap hari Kamis, Habib Lutfi juga mengajari anak-anak yatim ilmu agama dan rutinan membaca Maulid Nabi. Bukan hanya itu saja, kepada anak yatim, perlakuan Habib Lutfi seolah-olah seperti ayah atau kakak mereka, sebab rasa cinta beliau kepada mereka yang sudah tidak memiliki orang tua, bahkan atas perjuangan Habib Lutfi yang dibantu oleh Habib Abdullah Fahmi Al-Atas, bisa membangun dan menghidupi panti asuhan Darul Aitam Kota Pekalongan. Habib Lutfi merupakan tokoh sentral Maulid Nabi Muhammad di Majelis Kansus Sholawat. Beliau menjadi penggerak Maulid Nabi yang menurut beliau dimulai sejak kakek buyut beliau, yakni Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya di abad ke-17 silam. Maulid Nabi Muhammad di Kansus Sholawat awalnya hanya dilaksanakan di kediaman Habib Lutfi di Keputaran Kota Pekalongan, dan hanya dihadiri oleh sekitar 40 orang, dan hanya menghabiskan 1 karung beras dan 1 ekor kambing setiap dilaksanakannya. Akan tetapi, Maulid Nabi Muhammad di Kansus Sholawat sekarang ini dilaksanakan merata di seluruh Pulau Jawa, dan ditambah dengan Bali dan Kalimantan, dan berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, atau bulan Maulud saja. Sehingga sepanjang tahun, kecuali di bulan Ramadan, Habib Lutfi hampir setiap hari keliling dari satu kota ke kota lain untuk mengisi ceramah Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan informasi dari panitia, pada gelaran puncak Maulid Nabi Muhammad di Kansus Sholawat, atau biasa disebut dengan Maulid Akbar, tahun 2016, total pengunjung yang hadir lebih dari 80.000 orang dan menghabiskan 350 ekor kambing. Maulid Nabi Muhammad Kansus Sholawat juga terkenal dengan ciri khas nasionalisme yang kental di setiap lokasi Maulid Nabi yang dilaksanakan. Bahkan dalam pra-acara Maulid Akbar, selalu diawali dengan pertemuan ulama tarikah nasional dan internasional yang penuh dengan pembahasan nasionalisme, dan pawai pajang jimat, yang kental dengan unsur nasionalisme dan persatuan Indonesia. Di Majelis Kansus Sholawat pula Habib Lutfi secara rutin mengadakan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali tiap hari Selasa malam Rabu, pengajian khusus perempuan tiap Rabu pagi, yaitu mengkaji kitab Fathul Al-Qorib, karya Syekh Abu Syujai, dan pengajian kitab Jami'u Al-Usul Al-Auliya, setiap Jumat Kliwon pagi. Selain menjadi pengasuh Majelis Kansus Sholawat, Habib Lutfi juga menjadi pengasuh dan penasehat beberapa pesantren dan majelis, seperti Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi Semarang, Pondok Pesantren Al-Insaf Surakarta, Pondok Pesantren Nahrus Salamah Kudus, Majelis Asi Syarifiyah Pekalongan, Majelis Darul Hashim Duren Sawit Jakarta, dan lain-lain sebagainya. Gerakan tarikah dan organisasi dalam tarikah, Habib Lutfi merupakan mursyid tarikah dan sejak tahun 2000 menjabat sebagai Rais A'am Jamiyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, atau disingkat, Jatman, yaitu organisasi yang menaungi semua tarikah yang terverifikasi silsilah dan ajarannya. Perubahan besar dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya ketika menjabat sebagai Rais A'am Idarah Aliyah Jatman, diantaranya: pertama, penataan administrasi organisasi. Kedua, menghidupkan kembali beberapa idarah syu'biyah, atau pengurus cabang Jatman yang mati atau sudah vakum. Ketiga, pendataan tarikah-tarikah dan mursyid-mursyid di daerah-daerah.
karena banyaknya laporan, tarikah dan mursyid yang dipandang menyimpang dari syariat atau tidak mutabarah. Keempat, pemisahan jarak antara Jatman dengan partai politik, setelah sebelumnya dekat dengan salah satu partai politik. Kelima, mensosialisasikan pentingnya bertarikah bagi semua kalangan. Keenam, dekat dengan pemerintah, TNI, dan kepolisian. Ketujuh, aktif mengkampanyekan kecintaan terhadap tanah air. Dan kedelapan, mengajak kalangan muda untuk tidak takut bertarikah. Sebagai mursyid dan rais am Jatman, Habib Lutfi aktif melakukan pembinaan tarikah, baik melalui pengajian rutin tarikah dan tasawuf, yang beliau laksanakan di Kanzus Sholawat tiap hari Selasa malam Rabu, dan tiap Jumat Kliwon pagi, maupun ketika beliau hadir di acara-acara Jatman di daerah-daerah. Bahkan, tak jarang beliau menemui tamu-tamu dari ahli tarikah ataupun pengurus Jatman, untuk berbicara mengenai tarikah sampai subuh di kediaman beliau. Habib Lutfi, sebagai rais am Jatman, terbilang melakukan banyak terobosan kemajuan bagi Jatman. Jatman yang sebelumnya hanya berkutat di wilayah tarikah dan tidak terdengar gaungnya, oleh Habib Lutfi menjadi organisasi besar dan mendunia. Bahkan sejak 2009 Jatman mempelopori pertemuan-pertemuan ulama tarikah internasional untuk perdamaian dunia, dan terakhir pada tanggal 15 Januari tahun 2016, Jatman melaksanakan konferensi internasional ulama tarikah bela negara, di kota Pekalongan dan rencananya, tanggal 17 Mei tahun 2016, acara serupa akan kembali dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari konferensi ulama tarikah internasional. Selain itu, Habib Lutfi, melalui Jatman mempelopori berdirinya Matan, atau mahasiswa ahli tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, yang mewadahi mahasiswa yang bertarikah, dan sebagai media mengenalkan tarikah di kalangan mahasiswa. Sehingga, dengan adanya Matan ini, Habib Lutfi pelan-pelan mengubah stigma, dan citra tarikah hanya untuk orang tua lanjut usia saja, tetapi tarikah juga penting, dan harus untuk mahasiswa. Di Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi merupakan salah satu tokoh yang sering mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama wajib dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Adapun secara struktur, Habib Lutfi pernah menjabat sebagai Rais II, Syuriah PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama pada periode tahun 2010 sampai 2015, dan sekarang duduk sebagai Mustasyar, atau penasehat di PBNU. Di samping itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, wilayah Jawa Tengah. Gerakan sosial peran Habib Lutfi di tengah masyarakat. Habib Lutfi ibarat ayah bagi semua kalangan, rumah beliau seperti rumah bagi semua umat, dan terbuka 24 jam. Beliau setiap hari menemui tamu sampai subuh, meskipun fisik tampak lelah karena pulang dari bepergian. Semua beliau pandang dengan kasih sayang, sehingga beliau pun diminta banyak organisasi dan komunitas untuk menjadi penasehat, seperti penasehat beberapa produk rokok, penasehat PT, atau Persaudaraan Islam Tionghoa, sampai menjadi penasehat komunitas Vespa. Maka tak mengherankan, jika pengajian Jumat Kliwon dan Maulid yang diadakan beliau pun, tampak orang-orang non-muslim, dan pemuda berambut gimbal ikut hadir. Maka tak heran jika banyak non-muslim masuk Islam, padahal tidak diajak masuk Islam, mereka sendirilah yang tertarik kepada beliau, sehingga aktif mengaji kepada beliau dan berbaiat tarikah kepada beliau, karena beliau selalu menghormati setiap manusia yang datang dan bertamu ke rumahnya. Gerakan ekonomi Habib Lutfi mempunyai rutinitas setiap malam Idul Fitri, beliau aktif membagikan beras zakat keliling Pekalongan. Awal mula pembagian beras itu, Habib Lutfi hanya membawa 1 karung beras, dengan naik becak bersama istri beliau, yaitu Syarifah Salma. Tetapi pada Idul Fitri tahun lalu, total beras yang dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin, mencapai 70 ton. Selain itu, setiap tahunnya ratusan kambing dan berkuintal-kuintal beras diberikan oleh Habib Lutfi kepada panitia Maulid Nabi di beberapa lokasi, yang secara ekonomi belum maju. Habib Lutfi juga aktif mengkampanyekan pentingnya membeli produk dalam negeri, dan pentingnya para petani mengemas produk hasil tani secara menarik, agar lebih mempunyai nilai jual yang tinggi. Di samping itu,
beliau juga aktif memotivasi pengrajin dan penjual batik Pekalongan, agar batik Pekalongan bisa dikenal di Indonesia dan internasional. Sehingga tak mengherankan, jika kemudian Habib Lutfi ikut membidani berdirinya International Batik Center yang terletak di Jalan Raya Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dan sekarang, beliau menjadi salah satu penasehat internasional Batik Center itu. Selain menjadi penasehat IBC, Habib Lutfi juga menjadi penasehat beberapa perusahaan dan pabrik di Jawa Tengah. Menurut beliau, pabrik-pabrik besar di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, mayoritas dimiliki oleh asing atau non-muslim. Dengan mendekati para pemilik atau pemodal, setidaknya pekerja pabrik yang mayoritas muslim bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagai pekerja dan sebagai muslim. Habib Lutfi merupakan sosok yang getol menyuarakan pentingnya berwirausaha bagi kalangan santri, sehingga secara ekonomi santri dan ustadz bisa mandiri. Motivasi wirausaha dari Habib Lutfi tersebut, nyatanya menginspirasi beberapa santri, ustadz, dan kiai, untuk mengembangkan potensi wirausaha masing-masing. Seperti di Cirebon, yang mengembangkan usaha kaos sablon dan bawang dayak, di Semarang, yang mengembangkan usaha properti dan perkebunan kayu, di Karesidenan Surakarta, yang mengembangkan usaha minimarket, batik, buah-buahan, dan pengembang kontraktor, di Pekalongan, yang mengembangkan usaha buku online dan batik, termasuk produk sarung NU, dan lain-lain sebagainya. Gerakan politik dalam urusan kenegaraan, Habib Lutfi termasuk ulama yang bisa masuk ke semua kalangan pejabat. Bahkan tak jarang beliau memberi nasihat kepada presiden dan para pejabat lainnya. Hal itu karena sikap beliau yang selalu bersikap netral, dan tidak berpartai. Jadi gerakan politik beliau bukan pada politik praktis, tetapi lebih ke gerakan high politik, atau politik tingkat tinggi, di mana beliau menjadi penasehat bagi para aktivis politik yang senantiasa berdatangan kepada beliau untuk meminta pertimbangan, saran, dan nasihat dalam urusan politik dan kemaslahatan rakyat. Maka, Habib Lutfi pun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang Presiden Joko Widodo, aktif memberi masukan dan nasihat bagi presiden dan para menteri untuk kebaikan bangsa dan negara. Sikap netral Habib Lutfi terbukti efektif menciptakan stabilitas politik antar partai politik dan di tengah masyarakat, seperti pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 yang membuat suhu masyarakat memanas. Berkat usaha Habib Lutfi, suhu panas antar partai dan antar pendukung calon bisa segera menurun. Habib Lutfi juga dikabarkan pernah dekat dengan Orde Baru dan golongan karya atau Partai Golkar di era 1990-an. Kedekatan itulah yang membuat beliau bisa menasehati pemerintah Orde Baru yang kala itu terkenal anti kritik. Sehingga, karena kedekatannya itu, ketika terjadi gesekan politik pada pemilu 1997, terjadi kerusuhan antara pendukung Partai Persatuan dan Pembangunan atau PPP dan golongan karya atau Golkar. Habib Lutfi bisa ikut meredam kerusuhan dan mengusahakan agar pendukung PPP bisa terselamatkan dari upaya represi kepolisian dan tentara yang menyokong Golkar. Adapun pada pemilihan umum 1999, di masa kampanye yang panas antara pendukung PPP dan PKB, Habib Lutfi berhasil mendinginkan suhu panas, sehingga kerusuhan antar pendukung pun bisa dicegah. Selanjutnya tentang karomah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Karomah adalah kemuliaan atau kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada para kekasih-kekasihnya. Karomah merupakan seperti halnya kejadian yang di luar nalar, atau logika, dan manusia awam seperti kita, tidak akan mampu atau menjangkau dengan akal sehatnya, apa yang terjadi pada diri seseorang walinya Allah. Di Indonesia juga sudah banyak sekali wali-wali Allah yang memiliki karomah, dan salah satunya adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dari kota Pekalongan, Jawa Tengah. Siapa yang tak kenal dengan sosok beliau, yang terkenal alim, soleh, dan di mana setiap dakwahnya selalu tidak lupa untuk menyampaikan sangat pentingnya untuk mencintai tanah air, yaitu negara Indonesia. Dalam setiap momen, itulah yang beliau tekankan,
Bahkan beliau juga dikenal sebagai pemimpin tarikah se-Indonesia, dan dikenal sebagai penasehat Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Joko Widodo. Maka dari itu, beliau pun cukup disegani dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa karomah atau keistimewaan-keistimewaan beliau yang berhasil kami rangkum, diantaranya. Pertama, kisah karomah Habib Lutfi duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimimpikan ulama besar Syekh Rojab Dib. Salah satu ulama yang dekat dengan Habib Lutfi adalah Syekh Rojab Dib Suriah. Syekh Rojab dikenal sebagai ulama besar umat Islam saat ini. Karya-karya dan pemikirannya membentang luas dan dikaji di berbagai negara. Murid-muridnya juga menjadi ulama-ulama besar di berbagai belahan dunia Islam. Suatu hari, Syekh Rojab bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat, namun di samping Nabi, nampak ada kursi kosong yang tidak diduduki, tapi tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki datang mendudukinya. "Siapa kamu?" tanya Syekh Rojab yang asing dengan laki-laki itu. "Saya Lutfi," jawab laki-laki itu. "Dari mana kamu?" "Saya dari Indonesia." Kaget dan bergetar Syekh Rojab dengan jawaban itu. Ternyata ada orang Indonesia yang kedudukannya sangat mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, tak menunggu lama, Syekh Rojab besoknya langsung membeli tiket dan langsung berangkat ke Indonesia untuk menemui Habib Lutfi bin Yahya. Ketika sampai di Indonesia, ternyata Habib Lutfi sudah menunggu, dan langsung menyambutnya dengan penuh keakraban dan kehangatan. Itulah para kekasih Allah. Mereka diberikan keistimewaan Allah dengan berbagai hal, karena ketaatan dan keikhlasan mereka dalam mengabdi kepada Allah, dan hikmah kepada sesama manusia. Selanjutnya, seekor kambing tunduk kepada Habib Lutfi. Pada suatu hari, ada acara maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kanzus Sholawat setiap malam Jumat Kliwon. Pada saat itu, pengajian malam Jumat Kliwon belum seramai saat ini, dan juga belum ada gedung Kanzus Sholawat. Pada saat itu, adalah maulid perdana yang diadakan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya, dan beliau dalam penyambutannya, ingin menyembelih seekor kambing, untuk disuguhkan pada jamaah yang hadir, mengikuti acara maulid tersebut. Sebelum dipotong, kambing tersebut diikat di pohon. Saat tiba waktunya disembelih, Mbah Jufri, atau teman seperguruan Habib Lutfi pada saat beliau mengaji di tempat Kiai Haji Abdul Fatah Pekalongan, yang ditugaskan untuk mengambil kambing tersebut. Pada saat Mbah Jufri mau menarik kambing itu, tiba-tiba si kambing melompat, lalu lari seperti ketakutan. Lalu Habib Lutfi bin Yahya tertawa melihat pola kambing itu, dan beliau berkata dalam bahasa Jawa, "Wedus gomormati Kanjeng Nabi, kok malah Melayu?" Atau dalam bahasa Indonesia, beliau berkata, "Kambing untuk menghormati Nabi, kok malah kabur?" Tak lama kemudian setelah Habib Lutfi berkata demikian, kambing itu tiba-tiba dengan santainya menghampiri Habib Lutfi, dan menjatuhkan diri di hadapan beliau. Kambing itu lalu disembelih sendiri oleh Habib Lutfi bin Yahya, tanpa perlu bantuan orang sama sekali. Orang-orang yang melihat hal tersebut, langsung heran dan bingung. Mereka berkata di hadapan Habib Lutfi, "Ko iso yo?" Atau dalam bahasa Indonesia, "Ko bisa ya?" Mbah Jufri kemudian berkata, "Kambing saja tahu maulid Nabi, aku adalah manusia, bukan hewan, tapi tidak paham akan maulid Nabi," sambil tersenyum. Selanjutnya, 10 dukun kelas kakap menguji Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Pada saat itu ada 10 orang dukun yang ingin menguji Habib Lutfi. Dukun yang terlihat angkuh dengan ilmu yang mereka punya, dia ingin melihat seberapa besar karomah yang dimiliki Habib Lutfi. Ketika 10 dukun itu mulai membacakan mantra pada keris yang mereka yakini sangat hebat, dan mereka yakini bahwa keris itu adalah keris legenda, yang sakti mandraguna. Selesai dukun itu membaca mantra, lalu mereka menyuruh Habib Lutfi untuk mengambil keris legenda itu. "Silahkan ambil keris ini, jika Habib berani," kata dukun itu, kepada Habib Lutfi.
Kemudian Habib Lutfi dengan tegas menolaknya. Beliau berkata, "Untuk apa, dan atas dasar apa kalian menantang saya?" Lalu salah satu dari dukun 10 itu menjawab, "Kami ingin tahu apa kelebihan Habib ini. Saya melihat murid-murid Habib banyak sekali, dan apa benar, Habib ini adalah walinya Allah, sebab saya melihat juga, banyak sekali orang-orang yang suka, dan mencintai Habib." Lalu dukun itu meletakkan lagi keris itu persis di depan Habib Lutfi. "Ambil keris ini jika Habib mampu," kata dukun itu lagi untuk kedua kalinya, setelah memberi alasan atas pertanyaan Habib Lutfi. Kemudian, Habib Lutfi hanya tersenyum, sambil jalan membawa sapu lantai. Tiba-tiba Habib menyapu keris itu dengan mudahnya, tanpa membuang-buang tenaga sama sekali. Melihat kenyataan itu, 10 dukun itu seketika kaget, dan gemetar ketakutan, saat melihat keris yang dia yakini sakti itu, dengan mudahnya disapu oleh Habib Lutfi bin Yahya. Masih dengan perasaan kaget serta heran, para dukun itu berkata, "Kok bisa ya, hanya dengan menyapu saja, keris itu tergeser, padahal saya sudah mengujinya, dan tak ada seorang pun yang bisa mengambil keris itu." Kemudian Habib Lutfi mencabut salah satu bulu rambut beliau yang ada di kepala, dan meletakkannya persis di depan 10 dukun itu. 10 dukun itu disuruh Habib untuk mengambilnya, dengan sekuat tenaga. 10 dukun itu tak kuat untuk mengambil satu helai bulu rambut Habib Lutfi. Mereka semua merasa heran dan geleng-geleng kepala. Kemudian mereka semua menangis di hadapan Habib Lutfi bin Yahya. Akhirnya 10 dukun itu mohon maaf kepada Habib Lutfi, sambil menangis semuanya, serta menyesali atas keangkuhan serta kesombongan mereka. Kemudian mereka semua berserah diri, bahkan bersedia untuk menjadi murid Habib Lutfi hingga saat ini. Selanjutnya, bukti karomah Habib Lutfi bin Yahya yang disaksikan para kiai. Saat itu, ada seorang kiai yang melihat Maulana Habib Lutfi tidak salat. Dalam hatinya, terasa ada yang janggal. Seperti diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Uci Tursuni pada suatu pengajiannya. Kiai itu berasal dari Semarang, namanya adalah Kiai Masroni. Pagi-pagi buta, Kiai Masroni bertamu ke tempat Habib Lutfi bin Yahya dengan niat untuk bersilaturahmi, sekaligus untuk berdiskusi mengenai berbagai masalah dalam ilmu agama. Namun Kiai Masroni kaget. Setiap menjelang waktu sholat, seperti tiba waktunya sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, Kiai Masroni tidak melihat sama sekali Habib Lutfi melaksanakan sholat. Ganti minggu, Kiai itu datang lagi ke tempat Maulana Habib Lutfi bin Yahya, tapi kembali melihat Habib tidak sholat. Saat tiba waktu-waktunya sholat, timbullah pikiran jelek dari Kiai itu, dan bicara dalam hati, katanya, "Wali, kok gak sholat-sholat?" Habib Lutfi tahu dan mengerti apa yang digelisahkan Kiai tersebut dalam hatinya. Kemudian Maulana Habib Lutfi bin Yahya menyuruh Kiai tersebut untuk mengambilkan asbak di tempat biasa Habib Lutfi sholat. Ternyata, Kiai itu dikejutkan ada Habib Lutfi sedang sholat di tempatnya. Allahu Akbar, Subhanallah. Begitulah para kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat teguh menjaga syariat, tidak akan mau meninggalkan perintah syariat. Hanya kadang-kadang mata dohir kita sering tak mengenali apa yang dijalani sebenarnya para kekasih Allah, sehingga mudah jatuh pada suuzon. Selanjutnya, kisah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, bersama dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah. Ketika ditanya tentang seorang pembimbing rohani, atau guru mursyid, yang tidak lain adalah seorang wali Allah, Imam Al-Ghazali berkata, "Menemukan guru mursyid itu lebih sulit daripada menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita." Bisa kita bayangkan, bagaimana sulitnya menemukan sebatang jarum di tengah padang pasir di gelap gulita, dalam kondisi terang pun akan sulit menemukannya. Ungkapan Imam Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujatul Islam itu, tidaklah berlebihan. Coba kita simak beberapa dalil berikut tentang wali Allah. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman yang artinya, "Para waliku itu ada di bawah naunganku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya."
Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di buminya, dan takkan dapat melihat para pengantin itu, melainkan ahlinya. Sahal bin Abdullah At-Tustari, ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah, beliau menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka, kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka, untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Terkait hal itu, ada kisah yang cukup mengejutkan dalam perjalanan hidup Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Begini kisahnya. Dalam salah satu perjalanan ke Singapura, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ditemui oleh seseorang. Setelah lama duduk bersimpuh di hadapan Said Muhammad dan berbincang-bincang cukup lama, sesaat kemudian, orang tersebut berpamitan untuk berangkat ke Indonesia, hendak menemui salah satu Habib yang terkenal di Indonesia, yakni Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian Said Muhammad bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu ingin menemui Habib Lutfi bin Yahya? Beliau Habib Lutfi bin Yahya adalah salah satu wali min auliyaillah yang terkenal, saya ingin barokah dari beliau, jawabnya. Sejenak kemudian, Said Muhammad berkata kepadanya, kenapa kamu repot-repot datang ke Indonesia? Sebentar lagi yang kamu maksudkan itu, akan datang ke sini untuk menemui saya. Tidak lama kemudian, benar saja, apa yang dikatakan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tiba-tiba Habib Lutfi bin Yahya muncul di hadapannya ketika orang tersebut hendak pergi. Habib Lutfi bin Yahya lalu berkata kepada orang tersebut, selama masih ada Abuya Said Muhammad ini, kamu tidak perlu repot-repot mendatangi saya. Beliau adalah al-alamah, waliullah dan seorang kutub di masanya. Melihat kejadian itu, orang tersebut tercengang dan hanya tertunduk diam. Selanjutnya, karomah nyata Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Munsir Al-Musawa. Kisah ini dialami oleh saudara kita, namanya Muhammad Syamsuri. Beberapa waktu lalu beliau kecelakaan mobil di tol Cipularang dan mengalami retak tulang kaki sehingga harus menggunakan kursi roda. Dokter sudah angkat tangan, namun Syam tidak putus asa. Ia pergi ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan untuk minta doa. Syam ini adalah murid Habib Lutfi. Pertama kali bertemu, Habib Lutfi bertanya kepada Syam tentang niatnya jika kakinya sembuh. Syam menjawab bahwa ia ingin kembali kerja di Jakarta. Spontan Habib Lutfi menjawab bahwa ia tidak mungkin sembuh seumur hidup, harus memakai kursi roda. Syam dan keluarganya menangis mendengar kabar itu. Setelah itu Habib Lutfi pun pergi dan membiarkan Syam selama 3 minggu di rumahnya. Selama waktu itu Syam hanya bengong dan meratapi nasibnya. Hingga suatu malam, Syam bermimpi didatangi Habib Munsir Al-Musawa yang lantas rebahan di samping Syam, dan memberikan lembar jadwal majelis Rasulullah, sambil berbisik, bilang Habib Lutfi, bahwa kamu ikut saya di Jakarta. Pagi harinya, Syam lantas menemui Habib Lutfi, dan berkata bahwa ia di Jakarta membantu dakwah Habib Munsir dengan mengatur lalu lintas. Mendengar hal itu Habib Lutfi kaget, dan lantas bertanya apa yang menyebabkan dia berubah niat. Syam lantas menceritakan mimpinya. Habib Lutfi kemudian memeluk Syam dan berkata, kamu besok sembuh. Habib Lutfi kemudian mengusap kaki Syam dengan air beberapa kali. Malam harinya, yaitu Senin malam bertepatan dengan majelis rutin di Al-Munawar, yang dipimpin Al-Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa, jam 9 malam, kaki Syam sudah bisa digerakkan dan bisa untuk berjalan. Akhirnya Syam bisa berjalan seperti sebelumnya, dan kini Syam sudah kembali membantu dakwah Habib Munsir dengan aktif membantu mengatur lalu lintas di Al-Munawar. Karomah dua orang wali dan niat yang lurus, mengalahkan logika ilmiah medis, yang sudah mengatakan tidak akan sembuh. Sekian dari kami, kisah biografi Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang bisa kami sajikan untuk kalian semua. Semoga kita bisa memetik hikmah atau pelajaran dari perjalanan waliullah agung nan besar ini, agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dalam menceritakan biografi beliau.
Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang disebabkan dari kebodohan kami. Silahkan komentar yang baik agar kami dapat mengevaluasi dan berbenah lagi ke depannya. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.